Saya dari kelas 1C dengan nomor NIM 20230110800060. Saya dari Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar humanistik adalah suatu pandangan pendidikan yang diidealkan yang disajikan dalam bentuk sebuah sistem, konsep, dan dalil. Ada juga yang mengatakan teori pendidikan adalah serangkaian konsep, definisi, asumsi, dan proposisi tentang cara merubah sikap dan tingkah laku seseorang dalam rangka mewujudkan manusia yang adil dan beradab. Teori humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Psikolog humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional, untuk dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Menurut para tokoh aliran ini, penyusunan dan pemeliharaan materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Tujuan utama pendidik adalah membantu siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu individu untuk mengenal dirinya sebagai manusia secara utuh dan membantu mengembangkan potensi dan keterampilan mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, yaitu proses memperoleh informasi baru dan internalisasi informasi pada individu. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi dirinya dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku dari sudut pandang pelakuannya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Perhatian humanistik yang beragam membantu batasan-batasan aplikasi dalam dunia pendidikan mengundang berbagai macam arti pula. Selain teori belajar behavioristik dan teori kognitif, teori belajar humanistik juga penting untuk dipahami. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada penelitian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Pandangannya tentang belajar bermakna atau yang juga tergolong dalam aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar merupakan simulasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah
dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori humanistik berpendapat bahwa belajar mampu dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadikan teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya memanusiakan manusia. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat elektik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu akan ada kebaikan dan ada pula kelemahannya. Dalam arti ini, elektisme bukan suatu sistem dengan memberikan unsur-unsur tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya atau aslinya. Teori humanistik akan memanfaatkan teori-teori apapun asal tujuannya tercapai, yaitu memanusiakan manusia. Manusia adalah makhluk yang kompleks, banyak ahli di dalam menyusun teorinya hanya terpaku pada aspek tertentu, sedang berlanjut pusat perhatiannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Setiap ahli melakukan penelitiannya dari sudut pandangannya masing-masing dan menganggap bahwa keterangannya tentang bagaimana manusia itu belajar adalah sebagai keterangan yang paling memadai. Maka akan terdapat berbagai teori tentang belajar sesuai dengan pemandangan masing-masing. Dari penalaran di atas, ternyata bahwa perbedaan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lain seringkali hanya timbul karena perbedaan sudut pandangan semata atau kadang-kadang hanya perbedaan aksentuasi. Jadi, keterangan atau pandangan yang berbeda-beda itu hanyalah keterangan mengenai hal yang satu dan sama dipandang dari sudut yang berlainan. Dengan demikian, teori humanistik dengan pandangannya elektik, yaitu dengan cara memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, bukan saja mungkin untuk dilakukan, tetapi justru harus dilakukan. Tokoh-tokoh teori humanistik. Historis teori humanistik. Aliran humanistik muncul sekitar tahun 1960-1972. Kemudian muncul beberapa perubahan dan inovasi baru sampai terakhir. Adapun tokoh-tokoh yang mempelopori psikologi humanistik yang digunakan sebagai teori belajar humanisme sebagai berikut, yaitu Abraham Maslow. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang paling dikenal adalah teori tentang hierarchy of need, hierarki kebutuhan. Dia mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis pada diri orang, memiliki rasa takut yang dapat membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Tetapi di sisi lain memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan. Manusia juga bermotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurut hal yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah
Pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bahan yang bermakna bagi siswa. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud tersendiri. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Belajar yang bermakna diperoleh oleh siswa dengan melakukannya. Belajar diperlancar bagaimana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Bagaimana proses belajar dapat terjadi? Menurut teori belajar humanisme, orang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Individu memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dan caranya sendiri, dan menilainya sendiri tentang apakah proses belajarnya berhasil. Sementara itu, Colt membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, pengalaman konkret. Pada tahap ini, seseorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Dia belum mempunyai kesadaran tentang hakikat kejadian tersebut. Dia pun belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Pengalaman yang kedua, pengalaman aktif dan relatif. Siswa lambat laun mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian itu, serta mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga, konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu hal yang pernah diamati. Pada tahap siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh terjadinya, dan meskipun tampak berbeda-beda tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Yang keempat, eksperimentasi. Aktif, siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Dalam dunia matematika misalnya, siswa tidak hanya memahami asal-usul sebuah rumus, tetapi ia juga mampu memakai rumus tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang belum pernah ia temui sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.